Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia, senang sekali bisa menyapa Anda lagi ya di podcast Galeri City Guide FM. Kali ini saya bersama dengan Unira Malang. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan para pelajar, orang tua, dan siapa saja yang sedang mempersiapkan masa depan. Karena lulus dari SMA maupun SMK ini bukan sekedar menyelesaikan pendidikan, tetapi juga awal dari sebuah pilihan besar. Ada yang memutuskan untuk langsung bekerja, tapi ada juga yang melanjutkan di jenjang perkuliahan. Di era AI sekarang ini, pilihan ini menjadi semakin penting karena dunia kerja terus berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu beradaptasi, memiliki karakter yang kuat, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan budi pekerti. Lalu, kenapa nih kira-kira kuliah masih menjadi relevan di tengah perkembangan teknologi? Dan seperti apa sih kampus yang mampu menyiapkan generasi agar siap menghadapi tantangan di masa depan? Nah, untuk menjawab itu, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber yang hadir di studio kita kali ini, yaitu Dekan FEB Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, sekaligus mantan WR3 Unira Malang, dan juga pengamat ekonomi nasional Dr. Muhammad Yusuf Azwar Anas SEMM. Pak Yusuf, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan hadir, Pak. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Tadi saya sudah prolog nih, Pak Yusuf, di awal bahwa sekarang ini lagi dilema antara lanjut kuliah atau enggak. Kemudian di tengah kebutuhan ekonomi yang saat ini sedang gonjang-ganjing informasinya, Pak ya. Kira-kira masih relevan nggak, Pak, untuk melanjutkan perkuliahan atau justru lebih baik lanjut kerja aja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu semua pemirsa yang hadir, yang bisa menikmati pertemuan kali ini. Ya, para orang tua ataupun para siswa yang hari ini mungkin lagi galau untuk menentukan apakah lanjut kuliah ataukah harus bekerja. Tentunya itu sebuah pilihan yang dilematis juga di tengah kondisi ekonomi yang kurang bisa menguntungkan seperti saat ini. Tentunya yang pertanyaannya itu bisa jadi adalah seberapa siapkah kita untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Bekal apa yang kemudian sudah kita punyai untuk bisa menapaki kehidupan di kemudian hari yang jauh lebih ketat persaingannya. Untuk itu maka persiapan diri itu menjadi penting, membekali diri itu menjadi penting agar kemudian kita mampu beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan. Hari ini bekerja itu juga pilihan, tetapi kemudian yang paling penting adalah kemampuan kita, kemauan kita untuk kemudian bisa terus belajar, mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill dan seterusnya, dimanapun berada. Namun demikian, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi itu memberikan tawaran yang cukup baik untuk bisa membangun atmosfer akademik yang jauh lebih baik agar kemudian membentuk karakter seseorang itu jauh lebih baik. Dengan seperti itu, maka perguruan tinggi ini menjadi pilihan agar kemudian kita semua calon-calon atau Gen Z, generasi emas kemudian itu mampu menyiapkan dengan baik untuk bisa beradaptasi terkait dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Kenapa demikian? Karena memang hari ini yang dibutuhkan adalah itu. Banyak sekali tools yang kita pelajari, banyak sekali hal-hal yang teknologi yang bisa kita pelajari. Tetapi kalau kemudian kita tidak mampu beradaptasi, tidak punya kemampuan lain, maka kita juga akan susah untuk melakukan itu. Sehingga kemudian lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi Unira ini akan memberikan bagaimana membangun sebuah karakter seseorang agar kemudian bisa beradaptasi. Karena skill mungkin bisa dipelajari, kemampuan itu bisa dipelajari, tetapi kemudian membangun karakter yang tangguh itu butuh proses yang bisa dilakukan. Proses inilah yang kemudian diberikan di lembaga pendidikan di perguruan tinggi ini. Seperti bagaimana kita membangun kemampuan berpikir atau critical thinking kita. Bagaimana kemudian kita bisa membangun jiwa kepemimpinan kita. Bagaimana kita bisa membangun bisnis, memulai untuk bisnis atau belajar berbisnis, itu semua. Sehingga kemudian atmosfer akademik itulah yang kemudian akan membangun kita semua agar kemudian kita bisa menjadi generasi yang tangguh, generasi yang mampu menjawab
perubahan-perubahan, sehingga perubahan apapun terkait dengan misalkan AI hari ini yang berkembang dengan berbagai macam tools yang ada itu, mereka semua adalah membantu di kehidupan kita. Tapi pada prinsipnya adalah karakter itu yang akan menjadi pembeda. Dimanapun kita bekerja, karakter inilah yang akan menjadi pembeda. Pendidikan, skill plus value itu akan menjadi pembeda seseorang yang bisa dikembangkan agar kemudian kita mampu bertahan dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Begitu. Oke. Kalau dari pandangan Pak Yusuf sendiri melihat apa yang ada di lapangan sekarang, ya kira-kira apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Oke, di era teknologi apalagi era AI seperti sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah satu ketangguhan seseorang, jiwa ya, kemudian kemampuan untuk beradaptasi. Kenapa demikian? Karena memang menurut survei Gen Z hari ini itu adalah anak-anak yang suka shopping of job. Nah, shopping job itu artinya apa? Dia mencoba melamar pekerjaan, kemudian setelah 1 bulan 2 bulan karena memang backgroundnya ekonominya cukup ya, kemudian dia switch kepada yang lainnya, sehingga shopping ya, dia mencoba ke ganti-ganti terus pekerjaan-pekerjaan itu, dan itu bagi perusahaan juga akan menjadi problem juga. Mereka tidak menginginkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah kontrak sekian tahun, anak Gen Z kan nggak peduli ya istilahnya, kalau mau pindah ya pindah aja kan gitu ya. Maka adaptasi itu menjadi penting. Kemudian yang dinamakan dengan agility of learning atau kecepatan kita untuk membuat sebuah pembelajaran kita, sehingga perubahan-perubahan ini yang kemudian dilakukan. Kemudian kemampuan leadership, digital leadership ini juga sangat penting hari ini dilakukan karena tidak semua orang itu mampu menjadi pemimpin, kan gitu ya. Artinya bagaimana bekerja dengan tim, bagaimana dia membangun jejaring, bagaimana dia mengungkapkan sebuah pendapat, bagaimana dia menghargai antara yang lainnya. Itu semua kalau kita tidak masuk dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, maka susah untuk didapatkan experience seperti itu. Kenapa? Karena memang di lembaga pendidikan itu ada banyak sekali aktivitas-aktivitas di luar akademik yang memang diberikan ruang kepada para mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya agar bisa lebih tangguh, bisa belajar berkomunikasi, kemudian belajar untuk menyampaikan pendapat, saran dan seterusnya. Dan itu sangat dibutuhkan di hari ini, di era AI seperti sekarang ini. Tools AI akan bisa membantu kita, tetapi cara berpikir kita nggak akan bisa dibantu. Ya, cara berpikir kita. AI akan membantu kita, tetapi kemudian bagaimana kita mengambil keputusan, seberani apa kita mengambil keputusan, tidak bisa. Itu personal kita yang akan menentukan itu. Dan kemudian AI juga seperti itu, dia akan membantu. Tapi kemudian bagaimana kita memberikan value, integritas kita, kejujuran, value yang kita punya, itulah yang kemudian ataupun istilahnya adab itu yang tidak ada di AI. Nah, dan itu sampai kapanpun itu adalah hal yang sangat penting. Namanya kejujuran, amanah, tanggung jawab itu tidak bisa digantikan. Betul. Oke. Bagaimana Unira bisa menjawab kebutuhan itu, Pak? Oke. Jadi kita semua di Unira, Universitas Islam Radian Rahmat Malang ini punya sebuah jargon yang dinamakan dengan khairul ummah, yaitu akan menciptakan atau membangun sebuah generasi yang terbaik. Atmosfer akademik kita itu dibangun baik untuk satu tidak hanya di dalam kelas, tetapi ada banyak program-program untuk membangun kemampuan seorang mahasiswa itu jauh lebih baik. Contoh misalkan, kalau kemudian kita juga diajari untuk bagaimana membangun ekosistem bisnis, bagaimana kita membangun kepemimpinan. Kemudian praktek-praktek yang dilakukan itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan skill mereka, kemampuan secara personal mereka untuk bisa mengembangkan bagaimana kalau mereka bisa ada program magang yang dilakukan. Dengan magang seperti itu dia bisa melihat bagaimana kasus yang ada, kemudian kira-kira apa problem solver yang diberikan, kira-kira teknis dan rencana kerjanya seperti apa, sehingga kemudian bisa melakukan.
misalkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalkan, itu mereka ada program magang, ada program develop entrepreneurship. Kemudian di situ mereka bisa membuat sebuah studi kelayakan sampai kemudian membuat startup bisnis, sampai kemudian menghasilkan produk dan juga melakukan pemasaran. Dan itu didampingi oleh dosen-dosen yang kompeten agar kemudian mereka berproses di situ. Dia punya pengalaman. Dari situlah kemudian dia punya portofolio. Dia punya magang, punya kegiatan bisnis yang dilakukan. Dia punya portofolio dan itu sebenarnya yang akan nanti menjadi background seseorang pada saat taruhlah kemudian ingin berpartner dengan perusahaan lain. Loh, saya punya skill ini, saya punya kemampuan yang pernah saya lakukan seperti ini. Itu akan menunjukkan di luar ijazah yang mereka punya, dia punya portofolio itu. Nah, inilah yang kemudian bisa menunjukkan, oh, anak ini adalah punya pengalaman, punya experience yang tidak sekedar ijazah, yang di dalamnya adalah indeks prestasi kumulatif. IPK penting sebagai bagian untuk melihat pertama kali kemampuan seseorang secara akademis, tetapi di balik itu semua itu adalah bagaimana kemudian kita menunjukkan bahwasanya performa seseorang mahasiswa itu mampu memberikan kepercayaan pada pihak yang lain gitu. Oke, luar biasa. Ini yang membedakan Unira dengan kampus-kampus yang lain tentunya. Tadi karakter, adab, dan adab yang paling ditekankan nih Pak ya. Betul. Bagaimana caranya tuh Pak menanamkan adab? Oke, adab di sini tidak sekedar ada di dalam sebuah mata kuliah. Ya, kita punya mata kuliah agama 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Tetapi di lain seperti itu kita juga ada kegiatan-kegiatan yang kemudian untuk membangun kejujuran, kemudian membangun tanggung jawab, kemudian kegiatan keagamaan di luar akademis itu juga tetap akan kita lakukan. Maka kemudian value inilah sebenarnya yang ingin kita tanamkan kepada mereka untuk menjadi khairul ummah, itu umat yang terbaik itu adalah seperti ini. Orang yang selalu memberikan kemanfaat kepada orang lain. Sehingga bisnis yang atau aktivitas, misalkan contoh bisnis yang mereka lakukan itu tidak sekedar kemudian nanti kamu punya profit sekian. Iya, itu menjadi target, tetapi bagaimana kemudian itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi bisnis itu bisa jadi sebagai bisnis oriented, bisa jadi kemudian dikembangkan pada benefit oriented, yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, itu adalah bagian untuk mengasah seseorang itu untuk memberikan adab dan kepekaan sosial. Luar biasa. Ini pesan nih Pak terakhir dari Pak Yusuf untuk para pelajar, para siswa yang masih bingung nih menentukan pilihan kampus terutama. Terima kasih Mbak Yolanda. Bagi para mahasiswa semua atau calon-calon mahasiswa atau yang sekarang lagi bingung untuk menentukan pilihan, kenali potensi Anda itu adalah sangat penting. Kemana kemudian mimpi dan pikiran Anda ke depan itu menjadi sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kemampuan di kemudian hari. Ilmu tidak bisa instan, ilmu butuh proses. Tapi kalau dengan ilmu maka semua bisa diselesaikan. Orang yang ingin sukses di dunia itu harus kuncinya adalah dengan ilmu. Orang yang ingin sukses di dunia dan akhirat itu juga kuncinya adalah ilmu. Maka kemudian ilmu ini adalah center ilmu itu salah satunya adalah di perguruan tinggi. Maka kemudian yang hadir semua ini adalah maka kuliah itu adalah pilihan yang tepat untuk kemudian dijadikan pilihan hari ini agar kemudian di kemudian hari kita juga tidak kecewa dengan pilihan kita. Kembangkan potensi Anda di situ sehingga dengan seperti itu Anda akan menambah jejaring, menambah ilmu yang dipunyai, kemudian dapat bonus yang dinamakan dengan ijazah. Dengan seperti itu kemudian mudah-mudahan kita semua, kalau dengan ilmu sudah dijamin sebenarnya siapa yang punya ilmu maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih loh Pak Yusuf, sangat menginspirasi sekali kawan ya. Jadi ingat nih kawan-kawan City Guide bahwa memilih kuliah itu bukan hanya sekedar memilih tempat belajar, tetapi memilih lingkungan yang akan membentuk cara berpikir, karakter, adab, budi pekerti, jejaring tadi yang disampaikan Pak Yusuf dan juga masa depan kita. Di era AI, ilmu pengetahuan perlu berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan juga kemampuan beradaptasi. Jadi ayo saya ingatkan ya, daftar sekarang juga, dapatkan beasiswa reguler NU, Basnas, KIP dan lain-lain, dan info lengkapnya bisa langsung di website pmb.uniramalang.ac.id atau bisa langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa kembali
Dan kita akan ketemu lagi di Galeri City Guide berikutnya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Mbak Yolanda.